Selamat sejahtera, selamat petang kepada hadirin sekalian. Terima kasih karena telah hadir menyertai kami dalam forum pada petang ini. Forum petang ini adalah berkaitan dengan plagiat. Sebelum kita mulakan program ini, dipersilakan Muhammad Arsyad untuk membacakan doa pembukaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Muhammad Arsyad untuk bacaan doa sebentar tadi. Petang ini dalam forum ini kita dihadiri oleh 3 panel jemputan yang akan membincangkan isu plagiat. Panel pertama saya perkenalkan Encik Muhammad Amirul Hadi Amidin dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya Cik Adriana Evelyn Julius juga dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Panel terakhir kita Cik Nur Sakina Abdul Wukero dari Universiti Malaysia Sabah. Forum petang ini akan dikendalikan oleh moderator kita yaitu Cik Ledwina Laurenis. Untuk pengetahuan para panel dan hadirin sekalian, forum melalui Google Meet ini akan dirakamkan dan juga akan berlangsung secara live di wall Facebook page SMK Timbuara Now. Saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih. Halo, selamat petang. Terima kasih kepada pengacara majelis. Dengarkah? Saya mulakan dengan serangkap pantun. Mekar mewangi bunga cempaka sayang harumnya memukau sudah. Forum bermula tirai dibuka, salam sejahtera, kopi senangan, tasyahau, pembuka bicara. Ahli panel dan penonton yang dihormati, ribuan terima kasih karena sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dalam forum kami, yaitu forum online plagiarism. Bersyukur kita kepada Sang Pencipta karena dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam forum plagiarism yang akan membahaskan tentang tema yang sangat menarik pada hari ini, yaitu plagiarism bukanlah satu isu yang baru. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut lagi tentang ahli-ahli panel kita yang segak, cantik, manis, dan lagi bergaya ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum yang akan kita bincangkan pada hari ini, di mana ia akan menjadi topik utama kepada perbincangan forum kita pada hari ini. Forum kita akan membincangkan tentang isu plagiarism, yang mana isu ini bukan lagi satu isu yang baru karena perkara ini sudah lama berlarutan dan kini dalam era komunikasi maklumat tanpa sempadan, kegiatan ini semakin sukar untuk dibendung dan dikawal karena semuanya ada di ujung jari sudah. Oleh itu, forum ini akan membincangkan secara lebih lanjut mengenai isu plagiat bersama-sama dengan 3 ahli panel pembicara yang sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah, sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam lagi tentang topik perbincangan kita pada hari ini, boleh kiranya saya perkenalkan kembali ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama, Encik Amirul Muhammad Hadi bin Amidin, yang dihadirkan khas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang sedang menuntut dalam ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam forum kami pada hari ini, Encik Amirul. Terima kasih karena sudi hadir pada hari ini. Baik, terima kasih sama-sama. Kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Cik Adriana Evelyn Julius, yang juga dihadirkan khas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang sedang mengambil ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan. Selamat datang dan terima kasih Cik Adriana karena sudi hadir pada forum pada hari ini. Terima kasih. Seterusnya saya perkenalkan kepada Anda ahli panel yang ketiga kita, yaitu Cik Nur Sakina Abdul Wukero, dihadirkan khas daripada Universiti Malaysia Sabah yang sedang mengambil ijazah sarjana muda jurusan komunikasi. Selamat datang Cik Sakina, terima kasih karena sudi bergabung dalam forum kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah dijemput.
Oke, tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi kepada perbincangan soalan kita yang pertama, yaitu apakah pendapat Anda mengenai isu plagiat? Silakan ahli panel kita yang pertama untuk membahas jawaban daripada soalan yang diberikan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada dalam Google Meet sekarang ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Dan juga seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada AJK, Adalah Jawatan Kuasa yang terlibat, kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama menyertai ataupun menjayakan program kali ini yang berkaitan dengan plagiat lah, kita selalu panggil plagiat kalau di sini. Dan baik, berbalik kepada soalan tadi, sebelum saya menjawab soalan tadi, saya ingin memperkenalkan sekali lagi diri saya, Muhammad Amirul Hadi bin Amidin, mengambil kos ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Sekarang saya berada di semester 6. Baik, isu plagiat ini adalah bukan isu yang baharu ataupun bukan isu yang baharu dibincangkanlah, yang berhangat di dalam kalangan masyarakat di Malaysia, khususnya pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Dan ada saya terbaca menurut Kamus Dewan edisi keempat, plagiat ini adalah berkaitan dengan perbuatan mencuri karya ciptaan orang lain yang pernah tersiar atau diterbitkan ataupun sudah dilupakan oleh pembaca lama dan pembaca sekarang, lalu diakui sebagai karya ciptaannya. Itu melalui bidang kesusasteraan ataupun bidang sejarah. Seterusnya dalam bidang komunikasi pula, plagiarisme ini adalah perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memaklumkan nama pengkarya berkenaan, sebaliknya mengakui karya tersebut usahanya sendiri. Baik, dapat saya simpulkan di sini sedikit berkaitan dengan plagiat ini adalah berkaitan dengan peniruan ataupun kita boleh panggil juga penciplakan, ciplak sesuatu karya ataupun hasil dapatan orang lain, dan dalam masa yang sama kita tidak mengakui bahawa sesuatu dapatan itu dapatan daripada hasil daripada inspirasi ataupun hasil daripada hasil kajian daripada orang lain. Baik, untuk mengupas dengan lebih dalam, mungkin lepas ni kita akan boleh berbincang dengan lebih lanjut lah. Terima kasih. Terima kasih Encik Amirul. Apa yang saya dapat daripada Encik Amirul bahas, di mana kita boleh singkatkan plagiat ini mencuri hasil karya orang lain tanpa kebenaran. Terima kasih Encik Amirul atas idea yang begitu bernas sebentar tadi. Kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Cik Adriana. Silakan Cik Adriana. Terima kasih kepada moderator. Selamat petang semua. Berkenaan isu yang kita kupas pada hari ini, yaitu isu plagiat. Pada pendapat saya, secara umum berkaitan isu plagiat, plagiat ini dia berkaitan dengan perlakuan seseorang di mana individu tersebut menggunakan idea ataupun karya asli seseorang tanpa memberikan penghargaan ataupun kredit kepada pemilik idea ataupun karya yang dilakukan oleh individu secara asli lah. Jadi contohnya perlakuan seperti kita tekan keyboard laptop kita, Ctrl C, Ctrl V, mana kita copy and paste. Jadi bagi pendapat saya secara umum isu ini semakin membimbangkan banyak pihak, terutamanya kepada pihak akademik, dan hal ini disebabkan ada ketirisan ilmu yang terjadi yang menyebabkan tidak dapat melahirkan pelajar yang berintegriti dalam menimba ilmu. Jadi itu saja untuk pendapat saya secara umum berkaitan dengan isu plagiat. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua.
atas penerangan yang begitu jelas sekali. Kita pergi kepada ahli panel kita yang ketiga. Silakan ahli panel kita yang ketiga. Assalamualaikum. Pada pandangan saya berkaitan dengan isu plagiat ini, isu plagiat ini boleh dikatakan sebagai kesalahan yang serius sebab kalau dari aspek akademik, tindakan ini dianggap sebagai melanggar etika dan tidak diterima oleh komuniti ilmuwan. Sebabnya, plagiat ini adalah perbuatan yang mengambil hasil kerja orang lain tanpa memberi penghargaan ataupun kredit kepada pemilik asal. Jadi pada pandangan saya, plagiat ini adalah satu perbuatan yang tidak boleh diterima dan memang satu kesalahan yang serius lah. Sekian saja dari saya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Apa yang saya dapat rumuskan, plagiarism ini dapat disingkatkan seperti mana yang dibahaskan kepada tiga panel kita. Isu plagiat ini bukan satu isu yang boleh dipandang remeh-temeh, sebab ianya satu isu yang sangat besar, apalagi yang melibatkan kita sebagai golongan pelajar. Oke. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang kedua. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kita karena memberikan pendapat yang sangat bernas untuk dikongsikan bersama. Jika ada isu, pasti ada pelakunya. Bak kata pepatah, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Dengan itu, kita beralih kepada perbincangan soalan yang kedua, yaitu siapakah individu yang cenderung terlibat dalam masalah plagiat ini, dan apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan individu itu melakukan tindakan plagiat ini? Silakan ahli panel kita yang pertama untuk menjawab sekaligus memberikan penerangan yang lebih jelas lagi tentang pelaku dan faktor dalam isu plagiat. Silakan Encik Amirul. Baik, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Baik, beralih pada soalan ataupun isu yang dibincangkan yang kedua ini. Apa yang saya faham dan banyak kajian telah dilakukan berkaitan dengan plagiat ini dan didapati bahawa plagiat ini lebih cenderung atau banyak dilakukan oleh para pelajar dalam kalangan pelajar, terutama sekali mahasiswa dan mahasiswi di IPT, university, dan dalam menyelesaikan tugasan ataupun assignment, contohnya tugasan kursus, tugasan kos major, minor, seterusnya untuk tesis, didapati juga terdapat kegiatan ataupun plagiat yang dilakukan dalam menyelesaikan tugasan-tugasan, dan jelaslah di sini yang terlibat yang paling banyak kita dengar ataupun tidak asing lagi bahawa isu plagiat ini selalunya pelajar yang akan melakukan isu inilah. Dan mungkin di sini saya boleh katakan sedikit faktor kenapa perkara ini berlaku dalam kalangan mahasiswa ataupun pelajar adalah satu, berkaitan dengan kurang motivasi berkaitan kepentingan kita menghasilkan karya ataupun kita menyiapkan tugasan dengan cara yang tepat tanpa mengamalkan plagiat. Seterusnya faktor yang kedua adalah mungkin kurang pengetahuan, dan seterusnya kurang pengetahuan ini sebenarnya boleh diatasi dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah mungkin seseorang pelajar tersebut kurang mengetahui cara yang tepat untuk mengambil kutipan dan sebagainya. Kerana sebenarnya untuk melakukan sesuatu tugasan ataupun assignment, kita boleh mengambil kutipan orang lain, namun dalam masa yang sama seperti yang kita bincangkan di awal-awal tadi, kita perlulah memberikan kredit ataupun memberikan penghargaan kepada penulis asal ataupun pengasas kepada sesuatu teori tersebut ataupun sesuatu dapatan kajian tersebut. Dengan ini ia bukan dianggap plagiat lagi, namun ia boleh dianggap sebagai macam perkara yang
tindakan yang betul lah kita memberikan kredit, dan ini merupakan cara yang tepat untuk kita mengambil kutipan dalam dapatan orang lain. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Sebentar tadi ahli panel yang pertama ada menyatakan bahwa kebanyakan isu plagiat ini dilakukan oleh golongan pelajar, dan yang menarik ahli panel bincangkan pada sebentar tadi yaitu kurangnya motivasi dalam menghasilkan karya, dan saya sangat setuju dengan perkara yang telah dinyatakan oleh ahli panel yang pertama, sebab kita sebagai pelajar kadang-kadang kita tidak mempunyai ide yang cukup bernas untuk membuat sesuatu assignment, terutamanya untuk pelajar yang mengambil FYP. Jadi jelas di sini ahli panel sudah menyatakan bahwa pelajarlah yang telah mempelopori dunia plagiarism, dan faktor yang utama motivasi. Oke, seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Cik Adriana. Silakan Cik Adriana. Oke, terima kasih moderator. Oke, untuk soalan yang kedua, individu yang seringkali melakukan plagiat ini, saya rasa sama seperti Amirul, yaitu golongan mahasiswa di IPT. Dan untuk faktor tersebut, yang pertama saya ingin highlightkan di mana sikap mahasiswa itu sendiri. Sikap mahasiswa yang malas dalam melakukan tugasan yang diberikan, dan juga mungkin sikap mahasiswa yang tidak menyukai subjek tersebut. Contohnya macam dalam kos kami ada satu subjek yang agak susah, tapi mungkin ada individu yang tidak menyukai kalau pasal bab-bab anatomi dan fisiologi, dan mungkin dia akan mendorong mahasiswa itu untuk melakukan plagiat. Dan faktor yang kedua pula adalah ketidakpahaman konsep plagiat, di mana kita boleh memplagiat sesuatu karya, tetapi kita kena jadikan dia sebagai rujukan. Kita kena ada citation yang betul untuk konsep plagiat itu tidak disalahartikan dalam kita punya tugasan macam itu. Jadi kita perlukan ada citation dalam kita punya tugasan supaya plagiat itu tidak kena ban dalam tugasan kita. Untuk faktor yang ketiga saya ingin highlightkan di mana tidak mahir dalam membuat citation. Jadi faktor ini juga mendorong ada plagiat di situ, dan lecturer boleh detect ada plagiat yang berlaku di mana kita tidak memberikan citation yang betul. Dan yang keempat pula adalah tekanan mahasiswa di mana mereka mempunyai banyak tugasan dan tidak tahu mana membuat salah satu tugasan disebabkan due date yang sama, dan itu akan mendorong juga mahasiswa untuk melakukan copy and paste di tugasan mereka tanpa mengira masalah yang berlaku seperti plagiat. Jadi itu untuk soalan yang kedua daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua, di mana apa yang saya dapati daripada penerangan ahli panel kita yang kedua, ianya berlaku daripada diri kita sendiri sebagai pelajar. Jadi kita sendiri yang akan decide sama ada kita mau buat sesuatu karya itu berdasarkan kepada ide kita sendiri, ataupun kita mau meniru, ataupun senang cerita mengambil secara copy paste dan jadikan ia sebagai karya kita sendiri, padahal itu adalah daripada karya orang lain. Jadi ini jelas-jelas memang sangat-sangat tidak boleh dicontohi dan patut dielakkan. Seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang ketiga. Silakan ahli panel kita yang ketiga. Pada pandangan saya, individu yang lebih cenderung pada plagiat ini adalah pelajar. Kalau kita tengok berita atau kajian-kajian berkaitan dengan plagiat, kebanyakannya ada melibatkan pelajar. Faktor pertama pelajar ini melakukan plagiat ialah sebab sikap malas pelajar itu sendiri. Sebab dorang mau menyiapkan tugasan mereka dengan cepat,
tanpa berpikir panjang, sebenarnya plagiat itu adalah tindakan yang salah. Kedua ialah pada pandangan saya, era globalisasi ini juga adalah faktor kenapa berlakunya plagiat. Kita sendiri tahu di era ini banyak kemudahan yang kita boleh dapati seperti macam kemudahan internet. Jadi banyak pelajar yang boleh dapatkan bahan-bahan bacaan untuk buat tugasan dorang, tapi kemudahan internet itu dorang salah gunakan, di mana dorang tidak jadikan sebagai rujukan yang baik, tapi dorang ambil ide orang lain sebagai ide asal mereka. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Cik Sagina. Apa yang saya dapati daripada penerangan daripada ahli panel kita yang ketiga, yaitu sama seperti apa yang diterangkan, tapi dia lebih menjelaskan bahwa memang isu plagiat ini hadirnya daripada diri kita sendiri sebagai seorang pelajar. Dan faktor-faktor yang menyebabkan isu ini terjadi itu berlakunya daripada diri pelajar sendiri, karena mereka tidak tahu macam mana cara untuk mau melakukan peniruan, tapi ada konsep yang akan digunakan untuk kita mengambil hasil karya orang lain, tetapi dengan konsep yang halal maksudnya. Jadi di sini kita akan membincangkan lebih dalam lagi bagaimana cara itu boleh dilakukan. Oleh itu, jika ada pelaku yang melakukan suatu kesalahan, ya pasti ada kesannya. Soalan saya yang seterusnya kepada ketiga-tiga ahli panel kita, apakah kesan yang akan terjadi sekiranya individu itu melakukan plagiarisme? Kita terus beri kepada ahli panel kita yang pertama, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Seperti mana yang diperkatakan tadi, sebenarnya sesuatu perbuatan yang salah di sisi undang-undang, terutama sekali dalam isu plagiat, apa yang kita bincangkan sekarang ini, sudah semestinya mempunyai kesan yang tersendiri terhadap perlakuan yang tidak wajar dilakukan ini. Baik, untuk isu kali ini, sebenarnya kesan perbuatan plagiarisme ini terhadap individu yang terlibat. Okey, kesan yang pertama adalah mungkin saya ingin tegaskan di sini, plagiat ini sebenarnya bukan berlaku dalam kalangan mahasiswa sahaja. Saya rasa mungkin dalam kalangan AJK ataupun individu-individu di luar sana, mungkin dalam semasa sekolah rendah, sekolah menengah mungkin juga melakukan plagiat, tapi itu tidak dilihat secara seriuslah sebab dia masih di tahap yang rendah. Namun sekarang ini saya ingin memperkatakan mungkin di sekolah, kesan plagiat di sekolah, mungkin bila kita didapati meniru semasa peperiksaan, pertengahan, ujian bulanan, di sekolah mungkin kesannya kita akan diberikan denda oleh cikgu, mungkin kita disuruh injot, jalan itik dan sebagainya. Itu pengalaman saya sendiri sebenarnya. Dan seterusnya untuk peraturan di IPT dan juga di sekolah, sebenarnya peraturan untuk semasa peperiksaan ataupun mungkin assignment, akibat ataupun kesan yang akan diberikan, yang akan didapati oleh individu yang terlibat adalah tidak kira sama ada yang memberi tiru ataupun yang meniru hasil kerja rakan atau orang lain, akan diberikan hukuman ataupun denda dikenakan tindakan tata tertib kerana memberi dan meniru. Kedua-dua pihak tersebut adalah pihak yang salah, kerana yang memberi ini kita menggalakkan seseorang untuk tidak berusaha sendiri ataupun tidak menghasilkan karya sendiri. Seterusnya, apatah lagi dengan individu yang meniru, kita boleh lihat di sini adalah perbuatan yang salah dan tidak sewajarnya dilakukanlah. Baik, seterusnya adalah mungkin di sini kebanyakan rata-rata pelajar tahun akhir
mungkin ada yang sudah diterapkan ataupun mungkin ada yang masih kurang kefahaman berkaitan dengan plagiat ini. Ya, amat penting untuk difahami dan dihayati karena tahun akhir selalunya kita akan melakukan project tahun akhir, PTA kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris FYP, Final Year Project. Dan di sini plagiat seharusnya tidak ada dan tidak diamalkan karena ia dalam seperti penilaian akhir dan ia harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan seterusnya mengambil sumber ataupun menggunakan kaedah yang tepatlah, kita memberi kredit kepada penulis ataupun kita memberikan penghargaan kepada seseorang yang menjadi rujukan kita untuk mendapat sesuatu dapatan dalam kajian kita ataupun tugasan kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama karena telah menjelaskan dan menerangkan dengan sangat jelas sekali. Seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Cik Adriana. Silakan Cik Adriana. Terima kasih sekali lagi moderator. Untuk soalan yang ketiga, kesan plagiat terhadap individu yang melakukan plagiat, saya bersetuju dengan pernyataan saudara Amirul tadi, di mana dia ada mengatakan siapa yang memberi ataupun meniru karya seseorang itu akan didenda macam tuh. Untuk pengalaman saya di sini sebelum berlakunya COVID, kita siapa yang sudah kira mau dekat final year, kita sudah merasakan exam di Dewan Besar macam tuh kan. Saya punya pengalaman di mana ada kawan saya yang duduk di belakang dan mereka saling tiru meniru untuk jawaban mereka dan akhirnya dapat dilihat oleh pemantau dan otomatis mereka punya kertas tuh akan dicop merah di mana di situ mengatakan mereka melakukan plagiat, tiru dan juga memberi tiru. Jadi itu adalah kesan daripada plagiat secara terang-terangan lah. Jadi di situ akan mengakibatkan marka mereka sebagai marka exam mereka akan terjejas. Walaupun mereka ada marka coursework, tapi untuk marka exam mereka akan diberikan kosong. Dan mereka tidak akan diberikan sebarang macam kesempatan untuk memperbaiki kertas peperiksaan mereka itu. Mereka akan terus diberikan kosong. Jadi itu adalah salah satu kesan yang mereka hadapi. Dan yang kedua adalah mereka akan kehilangan integriti dalam menimba ilmu. Walaupun mereka menyiapkan tugasan mereka, tetapi sebagai seorang mahasiswa mereka tidak mempunyai integriti dalam menimba ilmu. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang mereka beri secara telus macam tu. Jadi itu saja untuk soalan yang ketiga daripada saya. Sekian. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga. Silakan ahli panel kita yang ketiga. Pandangan saya berkaitan dengan kesan plagiat ini. Yang pertama lebih kepada kesan dia kepada individu yang terlibat dalam plagiat. Yang pertama ialah kurangnya daya berfikir secara kreativiti. Sebabnya bila diorang buat perbuatan plagiat ini, kurangnya melatih diri dalam critical thinking. Diorang terlampau bergantung dengan hasil kerja orang lain tanpa membuat macam mana membuat satu kerja itu yang lain daripada orang lain. Jadi jangan terlalu bergantung dengan hasil kerja orang lain tanpa berfikir apa idea lain selain daripada orang lain buatkan. Jadi pada pandangan saya kesan individu ini kesan plagiat ini hanya merugikan diri sendiri sebab tidak melatih diri macam mana untuk berfikir. Macam mana untuk berfikir secara kritikal. Itu saja dari saya.
Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Oke, terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang masih lagi bersemangat dalam memberikan penerangan terhadap soalan yang diajukan sebentar tadi. Nampaknya apa yang kita dapat lihat dan apa yang kita dapat daripada penerangan ketiga-tiga ahli panel kita, kesan daripada plagiarism ini memberikan impak yang begitu besar yang berlaku sekiranya seseorang itu didapati melakukan tindakan plagiarism ini. Jika seseorang itu sudah terlanjur untuk melakukan plagiat ini, maka ia harus menerima kesan daripada tindakannya itu sendiri. Oleh itu, pelaku isu plagiarism ini harus berani menanggung kesalahan yang telah diperbuat. Kata pepatah, tangan menetak, bahu memikul. Namun, daripada menanggung kesalahan, lebih baik kita mengelakkan kesalahan itu berlaku. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pastinya masih ada cara yang lebih efisien untuk mengelak daripada berlakunya tindakan plagiarism ini. Soalan saya yang terakhir ialah pada pendapat ahli panel, apakah cara yang paling relevan untuk mengelak daripada berlakunya isu plagiat ini? Saya serahkan kepada ahli panel kita yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Pada pendapat saya sendiri sebagai bergelar sebagai seorang pelajar juga, saya di semester 6 sekarang, cara yang paling relevan ataupun relevan dan berkesan bagi saya untuk mengelakkan daripada melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan ini yaitu perbuatan plagiat ataupun kita meniru sesuatu hasil karya orang lain. Adalah peranan individu itu sendiri, yaitu peranan kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus seharusnya lebih memperbanyakkan pembacaan berkaitan dengan cara penulisan artikel, cara penulisan jurnal, teks dan sebagainya. Mungkin untuk kos saya yaitu SMP Bahasa Melayu, kami lebih banyak diberikan tugasan untuk menulis artikel, menulis jurnal dan seterusnya. Penulisan ilmiah tu sangat banyaklah sebab biasalah kos bahasa Melayu. Jadi begitu juga saya harapkan dan juga berikan dorongan kepada mungkin dari kos-kos lain juga, kita harus melakukan lebih banyak pembacaan agar mengetahui cara penulisan, cara mengambil kutipan, cara menulis bibliografi ataupun rujukan, contohnya gaya APA dan sebagainya, agar kita tidak terdorong ataupun tidak terjerumus dalam aktiviti yang tidak sepatutnya ini, yaitu aktiviti plagiat. Kerana dengan pembacaan kita akan mengetahui bagaimana cara untuk menulis penulisan ilmiah, bagaimana cara untuk menulis artikel, jurnal, tesis dan sebagainya. Seterusnya, peranan individu juga dia harus lebih banyak bertanya kepada individu yang lebih mengetahui seperti pensyarah ataupun guru sesuatu kursus tersebut. Dan seterusnya, sudah semestinya kita sebagai pelajar harus memahami peraturan dan mematuhi peraturan akademik setiap universiti seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi. Pihak yang memberi tiru ataupun meniru akan mendapat denda ataupun mendapat satu tindakan tata tertib, yaitu mendapat markah kosong seperti yang diberitahu oleh panel yang kedua tadi, yaitu saudari Adriana. Dan seterusnya, peranan yang kedua agar aktiviti plagiarism ini dapat dibendung adalah mungkin dari peranan cikgu. Seperti mana saya cakap tadi, di sekolah juga ada berlaku plagiat, meniru semasa exam, dan begitu juga mungkin untuk para pensyarah agar memberi amaran dan memberi pengajaran lah kepada individu-individu yang terlibat ataupun yang terjerumus dalam perkara ataupun perbuatan plagiarism ini. Dan seterusnya, mungkin peranan institusi juga, peranan universiti untuk agar menitik beratkan lagi perkara berkaitan dengan plagiarism ini agar tidak berlaku dalam kalangan mahasiswa, mahasiswi
Dan mungkin untuk yang lebih tinggi lagi, pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, agar memandang isu plagiat ini dengan lebih serius dan memberikan tindakan yang sewajarnya kepada mereka-mereka yang terlibat. Dan mungkin ada sedikit peribahasa, sediakan payung sebelum hujan, sebab apa-apa tindakan yang kita akan lakukan, kita akan harus berani untuk menghadapi ataupun harus berani untuk menjawab segala persoalan lah, agar kita tidak terjerumus dalam tindakan tata tertib dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Silakan ahli panel kedua. Ya, terima kasih moderator. Untuk soalan yang terakhir, di mana untuk mengelakkan isu plagiat ini dalam kalangan mahasiswa ataupun siapa yang melakukan plagiat, untuk pihak university, mereka seharusnya menguatkuasakan peraturan akademik di mana setiap university akan memandang serius terhadap isu ini, dan sesiapa yang didapati melakukan plagiat, mereka akan beri sesuatu denda ataupun seperti yang dikatakan oleh Muhammad Amir tadi, mereka akan memban tugasan mereka ataupun ada sesuatu lah yang boleh bukan menakutkan, supaya mereka tidak melakukan perkara itu daripada terus berleluasa. Dan untuk yang kedua, untuk elak plagiat ini, lecturer seharusnya memberi garis panduan yang secara terperinci, di mana dalam garis panduan tugasan itu mereka menyatakan bahwa plagiat tidak harus dilakukan oleh pelajar. Jika mereka harus melakukan plagiat, tetapi lakukan secara betul, di mana melakukan citation yang betul, seperti menggunakan style APA ataupun mana-mana style yang digunakan dan boleh dipakai dalam menyiapkan tugasan mereka. Dan untuk yang ketiga pula adalah peranan individu itu sendiri, di mana terus belajar bagaimana untuk melakukan citation yang betul. Dan untuk citation, di mana kalau mencari artikel di Google Scholar, di situ ada satu citation yang paling senang untuk kita dapat, di mana kita akan tekan ada dua bentuk apostrofi 2 di atas itu, kamu boleh tekan, dan di situ dia akan letak pelbagai citation yang boleh kamu ambil lah. Jadi kamu boleh copy paste untuk rujukan kamu. Jadi di situ kita dapat mengelakkan plagiat. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua atas penerangan yang begitu benar sekali. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga. Dipersilakan. Pandangan saya berkaitan dengan soalan terakhir, yaitu mencegah isu plagiat. Saya setuju dengan pendapat panel 1 dan panel kedua berkaitan dengan peranan institusi berkaitan mencegah plagiat, isu plagiat ini. Di mana mungkin dari aspek undang-undang menguatkuasakan akta berkaitan dengan plagiat. Mungkin dengan cara ini isu plagiat dalam kalangan mahasiswa mungkin dapat dibendung. Kedua ialah pada pandangan saya, untuk mencegah isu plagiat ini ialah dari individu itu sendiri, di mana pelajar perlu belajar untuk disiplinkan diri, sebab plagiat ini tidak bagi apa-apa kebaikan pun. Contohnya mungkin dia belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan mesti membiasakan diri dalam banyak membaca dan kurangkan amalan malas lah. Saya faham mungkin tidak semua pelajar yang belajar menggunakan teknik membaca, mungkin orang ini lebih kepada teknik perbincangan, tapi sekarang ini kan dunia modern, banyak platform yang kita boleh gunakan. Contoh macam sekarang Google Meet ataupun Zoom
Jadi orang boleh aja buat macam perbincangan secara online untuk menyelesaikan masalah orang. So bagi saya isu plagiat ini lebih kepada sikap individu itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Terima kasih ahli panel yang ketiga. Apa yang dapat saya simpulkan daripada penerangan ketiga-tiga ahli panel kita, yaitu cara yang paling relevan sekali ialah pertama-tamanya datang daripada diri kita sendiri sebagai pelajar, di mana kita mesti banyak membaca dan terus membaca. Dan yang kedua, kita mesti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sebab tindakan plagiat ini sudah pun diterangkan dan dijelaskan, tapi itu datangnya daripada diri kita sendiri sebagai pelajar. Dan peranan Cegu, mereka telah menerangkan dengan lebih jelas tentang isu plagiat ini. Untuk IPT itu sendiri, apa yang telah diterangkan daripada ahli panel kita, IPT perlu menguatkuasakan peraturan akademik dengan memandang perkara ini dengan lebih serius. Tapi pada akhirnya, apa yang saya dapati, tindakan plagiat ini perlu diterapkan dalam diri kita sendiri sebagai pelajar, dan kita adalah individu yang utama untuk mengelak daripada berlakunya tindakan plagiat ini. Oke? Kita telah sampai kepada penghujung forum kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk ketiga-tiga panel kita karena sudi hadir dan meluangkan masa dalam forum online kita pada hari ini. Terima kasih atas pendapat dan penerangan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai pelajar, untuk mengelakkan kita melakukan tindakan plagiat ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi hadir dalam perbincangan forum ini. Terima kasih atas masa yang kamu berikan kepada kami. Apa yang saya dapat rumuskan dalam keseluruhan forum ini, apa yang dibincangkan daripada ahli-ahli panel kita, kepahaman kepada plagiat ini amat penting dalam menangani isu plagiat, sebab ianya merupakan amalan yang tidak berintegriti. Jika isu ini tidak dibendung, maka ianya akan memberikan impak yang besar terhadap usaha untuk membangun model insan dengan menjejaskan perkembangan ilmu baru. Oleh itu, kenapa kami melakukan forum ini adalah untuk mendedahkan kepada orang ramai dan sekaligus kepada pelajar agar mereka mengetahui apa sebenarnya plagiat ini. Oleh itu, ahli akademik seperti pelajar dan pensyarah perlu memastikan penyelidikan yang asli dan berkualiti dapat dihasilkan, karena kurang ringgit boleh dicari, kurang akal habis bicara. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya harap forum ini memberikan informasi tentang ilmu dan pengetahuan yang lebih mendalam lagi kepada penonton, khasnya tentang pentingnya mengelak daripada tindakan plagiarisme ini. Pengetahuan ini amat berguna kepada pelajar pengajian tinggi seperti kita sendiri dan kepada adik-adik sekolah menengah yang dipahamkan sedang menonton live secara online di Facebook. Terima kasih. Ilmu ini sangat berguna kepada Anda sekalian untuk meneruskan pengajian kepada peringkat yang lebih tinggi. Selepas ini kamu sudah didedahkan apakah tindakan plagiat ini harus dicegah daripada mula lagi. Oke. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah 2 rangka pantun daripada saya yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada kita, dan yang kurang Allah itu datangnya daripada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada pengacara majelis. Persilakan. Terima kasih Cek Moderator. Begitulah berlangsungnya program pada petang ini. Terima kasih kepada para panel yang telah hadir membincangkan topik kita pada petang ini. Perbincangan kali ini sangatlah menarik, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang diberikan oleh para panel hari ini. Oke, diharapkan dengan adanya perbincangan ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan tentang plagiat kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah sama-sama menyaksikan forum ini. Saya mewakili rekan-rekan EJK forum ini memohon kemaafan jika ada terkasar bahasa
Semoga kita akan berjumpa lagi di dalam program-program seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Terima kasih.